Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang membaca buku Akal dan Agama karya Dr. Abbas Niklat. Ini ada buku aslinya bahasa Persia. Itu ini. Nah, ini buku aslinya. Aqlwadin Asdiqohe Mulla Sadro Wabarki Filsufone Sadro Iye Naosir. Jadi Akal dan Agama dalam pandangan Mulla Sadra dan sebagian para filosof Sadrian kontemporer. Buku ini kemudian saya terjemahkan bersama dengan para ustadz yang lain, maka jadilah ini terjemahannya. Bagi yang tidak bisa baca buku Persia, bisa baca ini saja. Agar bisa baca, ya tentu harus dimiliki bukunya. Untuk memilikinya, ya salah satu caranya adalah dengan dipesan di sini di bagian dalil. Oke. Kemarin kita sudah sampai di berbagai macam makna akal. Kita sampai di makna yang keempat. Dan kita akan lanjutkan di makna yang kelima. Makna kelima dari 6 makna akal. Jadi di buku ini di halaman 10 itu dijelaskan berbagai macam makna akal. Nanti setelahnya akan dijelaskan juga makna agama. Sehingga jelas ketika kita membicarakan tentang relasi antara akal dan agama, itu batasannya jelas. Akal yang dimaksud adalah apa, agama yang dimaksud juga apa. Nah, setelah kedua konsepsinya jelas, barulah kita membincang relasi antara keduanya itu seperti apa. Kayak gitu. Saya baca lanjut lagi. Makna yang kelima. Terkadang yang dimaksud dengan akal adalah tingkatan-tingkatan akal, sebagaimana yang termaktub dalam kitab An-Nafs, yaitu akal bil quwwah, akal bil fi'il, akal malakah, dan akal mustafad. Di sini coba saya lihat dulu. Ini. Yang kelima, akal beon ma'noi kedar kito ben nafs umade kedoroye morote michorgone akal bil kuwa, akal bil malaka, akal mustafad, wa akal bil fi'l. Limanya terbalik-balik. Kalau di sini yang pertama itu adalah akal bil kuwa, kemudian akal malaka, akal mustafad, dan akal bil fi'il. Sini terjemahannya yang pertama adalah akal bil quwwah, kedua akal bil fi'il, ketiga akal malakah, dan keempat akal mustafad. Ini yang keempat akal mustafad, di sini yang ketiga. Sini yang kedua akal bil fi'il, di sini yang kedua akal malakah.
Jadi berbeda posisi-posisinya. Tapi ada 4 yang jelas itu. Jadi akal yang urutan yang benarnya itu adalah pertama akal malaka dari tingkatan terendah, kemudian akal bil quwah itu yang tingkatan terendah yang pertama, yang kedua adalah akal malaka, yang ketiga akal aktual, keempat akal mustafad, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah itu tingkatan-tingkatan akal. Nanti itu kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan semua akal itu. Jadi katanya di poin yang kelima ini, makna akal yang kelima adalah tingkatan-tingkatan akal, dari akal bil quwah sampai akal mustafad. Itu salah satu makna akal. Jadi kalau kita menemukan literatur logika atau filsafat dan di situ ada kata akal, itu harus dilihat dengan baik yang dimaksud dengan akal di situ apa. Manusia adalah hewan yang berakal. Akal di situ akal apa? Itu harus dilihat dari keenam makna akal ini. Gitu. Nah, yang kelima adalah tingkatan-tingkatan akal. Ada 4 tingkatannya. Pertama adalah akal bil quwah atau akal potensi. Akal potensi adalah sesuatu yang membedakan antara bayi manusia dengan bayi hewan-hewan lain selain manusia. Bayi manusia memiliki akal yang disebut dengan akal potensial. Karena akal potensial inilah maka manusia memiliki potensi untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang mustahil diketahui oleh hewan-hewan yang lainnya. Tapi pengetahuan-pengetahuan itu masih bersifat potensial, karena akalnya masih akal potensi, belum mengaktual. Makanya bayi manusia dari sisi pengetahuannya belum berbeda dengan bayi hewan-hewan yang lainnya. Yang membedakannya adalah ada potensi, ada akal potensi yang dimiliki oleh manusia, oleh bayi manusia. Tapi karena masih potensi, maka dari sisi pengetahuannya masih setara dengan hewan-hewan yang lain. Tapi bersyukurlah karena ada akal potensi yang menyertai penciptaan manusia. Sehingga dengan akal potensi ini ketika dia aktual, maka manusia akan mendapatkan pengetahuan yang tidak akan pernah didapatkan oleh hewan-hewan yang lainnya. Itu akal potensi. Semua manusia melewati fase ini, pernah memiliki akal potensi. Gitu. Akal potensi. Misalnya semua kita memiliki potensi untuk menjadi penulis. Walaupun saat ini belum menjadi penulis, tapi kita ada kemungkinan untuk menjadi penulis. Kemungkinan itu ada. Berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya yang memang tidak memiliki potensi untuk menjadi penulis karena potensinya tidak. Potensi ke arah itu tertutup. Itu yang pertama, akal potensi. Akal yang belum memiliki pengetahuan tetapi mungkin atau memiliki kemungkinan untuk beroleh pengetahuan akal. Itu yang pertama, akal yang paling rendah. Yang kedua adalah akal bil malakah. Akal malakah adalah akal yang telah mengetahui perkara-perkara badihi, perkara-perkara aksiomatik. Semua manusia juga setara pada hal ini. Semua manusia memiliki akal potensi dan memiliki level selanjutnya, itu akal malakah, di mana setiap manusia pasti memiliki pengetahuan atau mengetahui hal-hal yang badihi. Apa aja hal-hal yang badihi itu telah dijelaskan di epistemologi. Ada badihi primer, ada badihi sekunder. Itu klasifikasinya adalah
pengetahuan nazari, spekulatif, dan pengetahuan badihi atau aksiomatik. Itu akal malaka itu berlaku sama bagi setiap manusia. Ada badihi sekunder yang untuk mengetahuinya dibutuhkan hal lain. Misalnya sekarang sedang malam, ini tidak akan bisa diketahui kalau kita tidak membuka mata. Harus dilihat dulu sudah malam. Itu disebut dengan badihi sekunder. Sementara badihi primer adalah walaupun tak melibatkan indera kita bisa tahu. Misalnya sebagian lebih kecil dari keseluruhan itu badihi primer. Setiap akibat butuh pada sebab, itu badihi primer. Yang tidak butuh pada hal lain selain memahami konsep subjek dan predikatnya. Memahami dengan baik apa makna subjek dan apa makna predikat. Setelah memahami dengan baik, maka niscaya kita akan mengetahui bahwa predikat pasti dimiliki oleh subjek. Kalau badihi sekunder tadi itu kita butuh hal lain. Misalnya butuh pengamatan indrawi untuk mengetahui. Berbeda dengan hal-hal yang spekulatif, hal-hal yang rumit untuk diketahui. Di situ kita butuh argumentasi, butuh definisi dan semacamnya. Itu hal-hal spekulatif yang tidak semua manusia mengetahuinya. Dibutuhkan penyucian nalar untuk mengetahui hal-hal yang bersifat spekulatif dengan benar. Dibutuhkan argumentasi yang logis untuk mengetahui kebenarannya. Dibutuhkan definisi yang tepat untuk mengetahui dengan baik konsepsi sesuatu. Itu hal-hal spekulatif. Sementara hal badihi tidak membutuhkan semua itu. Kita nggak butuh argumentasi untuk mengetahui bahwa sebagian lebih kecil daripada keseluruhan, mengetahui bahwa kontradiksi itu mustahil, untuk mengetahui bahwa segitiga bersisi 4 itu nggak ada. Itu nggak butuh pada argumentasi karena jelas. Begitu juga di masalah-masalah aksiologis, bahwa kezaliman itu buruk, kejujuran itu baik dan semacamnya. Itu nggak butuh argumentasi. Kenapa? Karena badihi. Gitu. Itu yang disebut dengan akal malakah. Akal malakah, yaitu akal yang mengetahui perkara-perkara badihi. Tingkatan selanjutnya adalah akal bil fi'il atau akal aktual. Akal aktual di sini yang dimaksud adalah akal pemikir, yaitu akal yang menggunakan pengetahuan-pengetahuan badihi sebagai alat atau sebagai wasilah untuk mengetahui perkara-perkara yang spekulatif. Berpikir yaitu menyusun pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan pengetahuan baru yang belum dimiliki. Pengetahuan yang baru ini spekulatif. Makanya dia bersandar pada pengetahuan awal yang telah dimiliki untuk mengetahuinya. Pengetahuan yang telah dimiliki ini, jika dia juga spekulatif, berarti dia juga lagi butuh pada pengetahuan awal lagi, pengetahuan sebelumnya, sampai pada pengetahuan yang bersifat badihi. Nah, makanya pengetahuan badihi ini merupakan modal bagi manusia untuk berpikir dan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang benar. Jadi berpikir itu seperti berdagang. Manusia memiliki dua hal sebelum berdagang. Yang pertama adalah modal awal, yaitu duit, dana awal. Yang kedua adalah kemahiran dalam berdagang. Walaupun ada dana awal, kalau tidak ada kemahiran dalam berdagang, ya gulung tikar, mesti bangkrut. Ada kemahiran dalam berdagang, ada skill perdagangan, tapi tidak memiliki modal awal, siapa yang mau diperdagangkan? Kan itu. Nah, kayaknya dalam berdagang dibutuhkan dua hal ini, modal awal dan kemahiran dalam berdagang. Kalau kita kayaknya nggak memiliki kedua-duanya, makanya bangkrut. Sudah tidak ada modal awal
skill dalam berdagang juga minim. Apa yang mau diperdagangkan? Makanya penjualan bukunya rugi. Kenapa? Karena nggak ada skill dalam berdagang, nggak ada skill dalam manajerial marketing dan semacamnya. Apalagi modal awalnya. Nah, dalam berpikir juga seperti itu, dibutuhkan modal awal dan kemahiran dalam berpikir agar pemikiran atau proses berpikir itu menghasilkan pengetahuan yang objektif. Kalau tidak, nggak ada modal awal, pengetahuan badihi, ataukah ada pengetahuan badihi, pengetahuan sebelumnya yang dimiliki, tapi proses berpikir kita terjebak pada kesalahan berpikir, ya tetap saja hasilnya adalah pengetahuan yang rasional, jadi logis. Nah, semua manusia sama dari sisi akal potensi, sama dari sisi akal malakah, dan sama dari sisi akal aktual. Semua manusia berpikir, nggak ada yang tidak berpikir saat ini. Yang membedakannya adalah ada yang berpikir ilogis, terjebak pada kesalahan berpikir, ada yang tidak. Yang tidak terjebak pada kesalahan berpikir juga terbedakan lagi. Ada yang memikirkan hal-hal yang substansial, ada juga yang memikirkan hal-hal yang aksidental, meributkan hal-hal yang receh, yang aksidental, yang semestinya tidak diperselisihkan tapi diperselisihkan. Tapi ada juga yang menghabiskan waktunya untuk memikirkan hal-hal yang bersifat substansial, tentang hakikat diri, tentang kesempurnaan, tentang jalan mana yang harus dituju, tentang kesempurnaan jiwa. Jadi manusia dibedakan dari bagaimana dia berpikir, tidak dibedakan dari keberadaan akalnya. Semua manusia memiliki akal, semua manusia memiliki pengetahuan yang tentang hal-hal yang badihi. Semua manusia berpikir, tapi tidak semua manusia berpikir logis. Kalaupun berpikir logis, maka tidak semua manusia berpikir logis tentang hal-hal yang substansial. Gitu. Jadi manusia dibedakan. Nanti nilai manusia dilihat dari apa yang dipikirkannya, apa yang menyibukkan kepalanya, apa yang membuatnya membuat rambutnya habis rontok. Dia karena memikirkan apa itu. Yang sampai bingung, gimana ya cara mendapatkan dia itu. Pikirkanlah hal-hal yang substansial dengan cara yang logis. Itu yang keempat, akal aktual. Yang kelima adalah akal mustafat. Yang keempat adalah akal mustafat, tingkatan tertinggi. Ini biasanya dimiliki oleh para nabi dan manusia-manusia yang suci, dan terbuka juga bagi setiap manusia, yaitu akal yang semua pengetahuan badihi dan spekulatif itu diketahui secara objektif. Jadi baik yang badihi terlebih yang spekulatif, semua hal-hal spekulatif telah hadir dalam jiwanya, telah diketahui. Gitu. Sehingga ketika ada masalah, dia bisa menyelesaikannya, masalah yang aksidental maupun masalah yang substansial. Itu akal mustafat itu. Ini akal yang tertinggi. Semua manusia itu bisa dan mesti sampai pada akal mustafat. Bukan sekedar akal berpikir logis, tapi semua sebisa mungkin kita sampai pada akal mustafat.